Dua anggota polisi lalu lintas Polda Bali diberi sanksi administrasi lantaran terbukti mengawal warga dengan mobil patroli saat olahraga lari di Jalan Bypass Ngurah Rai Bali. Keduanya juga diberi peringatan untuk membuat pernyataan permohonan maaf. Dua anggota lalu lintas Polda Bali mendapat sanksi administrasi lantaran mengawal 3 warga yang berolahraga lari dengan mobil patroli. Keduanya juga diberi peringatan untuk membuat pernyataan permohonan maaf. Sanksi diberikan usai keduanya diperiksa Propam Polda Bali. Meski demikian, polisi enggan menjelaskan bagaimana pengawalan tersebut sampai terjadi. Bahwa hasil daripada pemeriksaan ini sudah dilakukan tindakan disiplin. Sudah dilakukan tindakan disiplin. Tindakan disiplinnya berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang pertama adalah mereka yang berdua itu atau dilakukan membuat permohonan permintaan maaf bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau kegiatan pengawalan seperti ini. Sebelumnya beredar sebuah video yang memperlihatkan 3 orang ditemani seekor anjing tengah dikawal mobil patroli di Jalan Raya Bypass Ngurah Rai Bali Jumat lalu. Layaknya mengawal orang penting, mobil patroli juga menyalakan rotator dan sirine. Video berdurasi lebih dari 1 menit ini menjadi viral dan diperbincangkan warganet. Diduga salah seorang yang dikawal merupakan anak konglomerat yang juga pernah menjadi terpidana kasus narkoba. Namun belum ada keterangan mengenai siapa sosok orang yang dikawal layaknya orang penting ini. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Masyarakat anti korupsi menyoroti perlakuan khusus kepada 2 tersangka kasus Red Notice Joko Chandra saat pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Maki, perlakuan kepada 2 pejabat tinggi Polri itu berlebihan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi menyayangkan mengenai perlakuan khusus terhadap 2 pati Polri yang menjadi tersangka dalam kasus Red Notice Joko Chandra saat pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjamu 2 tersangka dengan jamuan makan siang di ruangan Kepala Kejaksaan. Menurut Bonyamin Saiman, perlakuan tersebut tidak lazim dan berlebihan. Selain itu, Boyamin juga menyoroti penggunaan seragam tahanan yang disebut kuasa hukum Bonaparte hanya untuk konsumsi media. Sebagaimana diungkap oleh lawyernya Pak Petrus Bala Pationa menyatakan bahwa untuk pemakaian baju tahanan itu semata-mata hanya untuk kebutuhan konsumsi media karena banyak media di lobi sehingga perlu memakai baju tahanan karena sebelumnya juga tidak pakai di dalam ruangan serah terima, waktu serah terima juga pakai baju seragam juga waktu makan dan kemudian sepulangnya Bariskrim adalah juga dengan baju seragamnya kepolisian. Jadi ini semata-mata pemakaian baju tahanan hanya untuk memuaskan media massa aja yang memoto. Jadi ini perlakuan yang berbeda lagi karena apapun tahanan ya harus memakai baju tahanan sejak diterima dari kepolisian sampai ke tempat rutan dia di mana ditahan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan memberikan makan siang berupa nasi kotak kepada tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan. Namun saat itu tidak memungkinkan untuk membeli nasi kotak sehingga diganti nasi soto ayam yang ada di kantin kantor. Para calon wali kota Medan, Sumatera Utara melanjutkan kampanyenya untuk meraih dukungan masyarakat. Calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution melakukan silaturahmi ke Tuan Guru Batak, sementara rivalnya Ahyar Nasution datang ke warung kopi untuk menyerap aspirasi warga. Ya, dari Medan ke Pulau Kampai sehingga sebentar ke Kota Padang. Kehadiran calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution di kediaman Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Saban El Rahmani Raja Guguk mendapat sambutan hangat. Selain mendeklarasikan dukungan, Tuan Guru Batak juga mendoakan menantu Presiden Jokowi tersebut untuk menang di Pilkada Medan 2020. Bobi Nasution mengatakan doa dan dukungan dari masyarakat menjadi motivasi bagi dirinya bersama pasangannya Aulia Rahman untuk menjadi motor penggerak perubahan kota Medan.
Ini juga merupakan doa buat saya dan Bang Aulia serta seluruh masyarakat Kota Medan untuk benar-benar menjadikan kami ini sebagai motor dan roda perubahan di Kota Medan. Sementara itu, calon wali kota Medan nomor urut 1, Ahyar Nasution, menghadiri undangan dukungan warga di salah satu warung kopi di Kota Medan. Dalam kegiatan kampanye ini, Ahyar menyerap aspirasi warga Medan, terutama dari para pendukungnya. Ahyar bertekad membangun karakter anak Medan dengan saling menghormati sesama, sehingga Medan menjadi kota yang aman dan nyaman. Sifat-sifat karakter anak Medan, sopan santun, menjunjung etika, menghormati orang tua, itu terus akan kita kembangkan di Kota Medan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham dan Aminur Rashid, iNews melaporkan. Bawaslu Kota Medan tertibkan 2 spanduk pasangan calon wali kota nomor urut 2, Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Penertiban spanduk dilaksanakan karena berada di zona terlarang, yakni di Jalan Protokol Kota Medan, Sumatera Utara. Dua spanduk bergambar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution Aulia Rahman yang dipasang Partai Nasdem Kota Medan di seputaran Jalan Imam Bonjol ditertibkan Bawaslu Kota Medan siang tadi. Dua spanduk bergambar pasangan calon wali kota Medan ini ditertibkan karena melanggar aturan, yakni berada di zona terlarang Jalan Protokol Medan. Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap, mengatakan penertiban spanduk telah dikomunikasikan dengan pihak Partai Nasdem. Nah, hasil pengawasan kita ada di sini dan sebenarnya secara administrasi sudah kita surati. Nah, karena kita merasa surat itu juga belum tentu dan belum tentu juga sampai, dan langsung kita tadi koordinasi agar ini diturunkan langsung. Dan karena memang ini spanduk dari Nasdem, maka kita berkomunikasilah pihak LO agar ini diturunkan langsung. Karena dari segi aturan, ini seharusnya kan Pemko sendiri sudah punya kewenangan kalau menurut mereka, karena sudah diberikan oleh KPU mana zona-zona yang dilarang pemasangan APK. Sementara dari pihak Partai Nasdem mengakui kesalahan dan tidak protes saat spanduk diturunkan petugas. Ini pure acara Nasdem, acara DPD Nasdem Kota Medan. Jadi ini acara rapat koordinasi. Ini spanduk ini memang dari kecamatan-kecamatan sebagai pengganti papan bunga, sebagai antusias dari kecamatan kami, Dewan Pimpinan Kecamatan kami untuk acara rakor kami. Sebenarnya kami karena acara ini aja kami buat seperti ini, memang kami terlambat untuk membuka kembalinya, itu aja, Pak. Bawaslu Kota Medan terus mentabulasi pelanggaran kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan peserta Pilkada Medan 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pariwisata Bali mulai bergairah dengan digelarnya Indonesia Corporate Travel and MICE ICTM 2020. Melalui gelaran ICTM 2020, Bali siap menerima kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara di tengah adaptasi kebiasaan baru. Terlebih MNC Media Group mendukung penuh bangkitnya pariwisata nasional. Gelaran Indonesia Corporate Travel and MICE atau ICTM 2020 menjadi awal kebangkitan sektor pariwisata nasional di masa adaptasi kebiasaan baru. Betapa tidak, ICTM 2020 menjadi ajang pemulihan ekonomi nasional di sektor pariwisata dengan mempertemukan buyer dan seller. Digelar di Bali 15 hingga 17 Oktober 2020, ICTM mendapat respon positif dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air. Saya pribadi sangat senang dan sangat bergembira dengan diadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih sering lagi. Semua pariwisata itu bisa berjalan asalkan protokol kesehatannya bisa diterapkan dengan baik. Bangkitnya industri pariwisata nasional yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mendapat dukungan penuh dari MNC Media Group. Kita menggaungkan kembali, menyemangatkan kembali pariwisata Indonesia dengan harapan masalah ataupun keterpurukan pariwisata selama pandemi COVID-19 ini bisa bergairah, bisa tumbuh kembali. Di masa adaptasi kebiasaan baru, Bali menyatakan kesiapannya untuk menerima kedatangan wisatawan.
Wisatawan tidak perlu khawatir karena protokol kesehatan telah diterapkan dengan ketat. Tim Liputan iNews melaporkan. Terjaring razia masker sejumlah warga negara asing di Bali disanksi sosial menyapu jalan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.